Mau milih yang kayak gitu. Aduh. Enggak dong. Hanya gara-gara nggak punya mobil terus dia ngeluh hidup saya gagal. Kemudian ngeluh kok kayak percuma saya beribadah, kan tadi seolah-olah kayak gitu kan. Iya. Udah sholat, udah zikir, tapi hidupnya kayak gini aja. Oke, lanjut Pak Ji. Tadi itu kan sebetulnya simpel sih, di Quran tuh udah ada dikasih contoh orang-orang kayak gitu. Ya, misalkan ini kita lihat Fir'aun, gimana tidak kurang ajar ini. Fir'aun tuh udah kelewatan kan, sampai dia ngaku Tuhan kan. Iya. Tapi sama Allah dibiarin, kerajaannya kuat, mewah, terus korun, hartanya tambah banyak. Kalau dia kagak bener, dia malah mengatakan gini, ini karena kepandaian saya hingga saya jadi kaya gitu. Jadi dia udah lupa sama Allah. Padahal sebelumnya kayak Korun tuh minta sama Allah, minta didoain. Korun tuh kan saudaranya Nabi Musa. Waktu hidup sengsara dia minta ke Nabi Musa, tolong sih doain biar saya hidupnya enak. Didoain sama Nabi Musa, dikabul sama Allah, enak, lupa. Kebanyakan orang tuh rata-rata gitu. Nah ini kalau ukurannya kesuksesan ya, nanti ini bahasannya kesuksesan kan. Iya. Tapi ujungnya apa oleh Allah? Ujungnya kan kayak Fir'aun dan Korun ini kan jadi ahli neraka. Mau kayak gitu? Kalau udah kayak gitu posisinya? Ya Allah bila-bila lagi. Iya, itu apa enaknya? Nah, dua-duanya hidupnya nggak enak. Hidup yang panjang itu kan yang abadi kan nanti di akhirat. Iya benar. Hidupnya cuma sebentar. Jadi kalau ukurannya kayak tadi, kok banyak sih sebetulnya. Saya juga suka banyak yang curhat ya. Misalkan orang disakitin sama orang, dizolimi, misalkan difitnah, dizolimi, dia ngelihat malah orang yang menzolimi ini hidupnya enak aja gitu. Iya. Saya bilang jangan bingung, lihat Fir'aun, kurang menzolim gimana Fir'aun? Ngebunuh iya, tapi dia kan dibiarin seperti dibiarin, tapi sebetulnya itu bukan dibiarkan. Kan sudah benar-benar dia menentang Allah, ya udah dijadikan ahli neraka. Sikat abis nih lu di neraka, mampus lu. Nah, Aduh, kan kalau orang anak jam sekarang gitu. Mau milih yang kayak gitu. Aduh. Enggak dong. Hanya gara-gara nggak punya mobil terus dia ngeluh hidup saya gagal. Kemudian ngeluh kok kayak percuma saya beribadah, kan tadi seolah-olah kayak gitu kan. Iya. Udah sholat, udah zikir, tapi hidupnya kayak gini aja. Astagfirullah, kan itu kan, aduh gimana sih nalarnya gitu. Padahal dia masih makan, hidup bisa masih nyaman, masih punya motor. Ya. Iya, lu nggak nyengkrek-nyengkrek di jalanan. Waduh. Iya, bahkan ada yang masih punya mobil. Saya bingung, saya kadang gini, karena suka apa ya, ini pengalaman pribadi juga nih. Kan saya suka meruqyah nih. Iya. Ada yang orang, nggak usah sebutin namanya ya, rumahnya waduh mewah lah, 400 meter persegi itu bangunan semua, lantai 3 rumahnya. Waduh, udah enak aja. Udah ke istana tuh. Saya ke situ tuh, wah enak bener itu, bisa lari-lari. Kayaknya mau ke kamar mandi aja kalau saya nyasar kayaknya. Oh enggak, kayaknya udah pipis di celana kayak Pak Haji ya. Tapi dia masih ngeluh Alasannya? keuangan saya gini. Nah, saya bingung. Saya bandingin teman saya yang tukang cilok. Tukang cilok tuh. Iya, sehari paling dapat berapa? Dapat Iya. cuman beli beras doang, tapi hidupnya tenang deh. Nyaman aja, ketawa-ketawa, ngobrol biasa saja. Ceria, sehat, alhamdulillah gitu kan. Jadi ukuran bahagia itu apa sebetulnya? Kan aneh. Terus ada yang lebih aneh lagi nih. Ini mungkin sangat jarang. Saya juga kalau nggak ketemu orangnya, mungkin nggak percaya. Oke. Ada yang orang yang kaya, yang apa ya, udah hidupnya enak banget aja. Utang nggak punya,
rumah mewah, kendaraan juga mewah. Itu impian uang semua banyak, orang itu mah. makanan. Aduh, saya ke rumahnya tuh tinggal milih makan di meja apa tamu, di ini terus di ruang makan yang saya mah nggak punya sih apa meja yang diputar-putar tuh apa meja Oh makan. iya, meja makannya diputer tuh kan biar bisa milih. Iya, Semuanya iya. jadi nggak ngambil di sini ke sini. Itu terisi semua nggak kosong. Oh. Saya terisi itu kalau lagi lapar aja masak mie, Ih, tapi dia ngeluh. punya pembantu nggak tuh orang? Ya pasti punya lah rumah besar seperti itu. Iya lagi. Dia ngeluh, yang saya bikin bingung katanya hidup saya ini nggak enak. Gak enaknya hidup lu udah enak. Iya, nggak enaknya apa saya bilang ya. Orang-orang pengen kayak lu gitu kan, Pak Jian. Punya masalah tah? Enggak. Gak punya masalah. Enggak. Tapi kata dia hidupnya hambar. Oke, hambar. Sampai dia bilang, aku jujur ini saya juga sampai kaget ya, karena yang ngomong juga yang saya anggap juga bukan orang yang nggak ngerti agama ya. Saya udah nggak sholat tuh. Astagfirullahaladzim. Terus? Kenapa saya bilang? Kan hambar nggak berasa kata hidup saya. Bingung ya. Kalau orang yang nggak punya udah tahu saya jurusnya. Sabar. Itu jurus umum ya. Iya. Nah kalau kayak gini gimana? Cuman waktu itu terlintas pikiran mungkin ya Allah memberikan ilham ya. Kalau ke manusia ya apa artinya ada ide lah. Saya bilang gini, saya pernah, jadi tiba-tiba teringat, saya pernah baca hadis, ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa hati saya ini masih keras saja? Nah kata Rasulullah, cobalah kamu bergaul dengan orang miskin, anak yatim. Maksud bergaul di sini bukan sekedar gaul ya, perhatikan, bantu mereka. Gitu. Kesulitannya apa? Coba bantu. Nah itu biasanya orang ini yang biasanya ngedebat soal agama, karena dia sebetulnya kalau saya ke situ, saya jadi musuh debatnya sebetulnya. Karena dia hobi debat dia. Walaupun saya nggak suka dipaksa sama dia. Harus gitu ya. Harus dijawab itu. Nah pas dia omongin gitu dia diem, nggak tahu diem waktu itu, nggak ngedebat, nggak diem aja. Nah 2 minggu kalau nggak salah 2 minggu kemudian saya main ke situ lagi, kaget saya, perubahannya luar biasa. Pulang dia ngajak ke ini loh, yuk katanya kita ke pesantren ini anak yatim. Ngapain dia? Nyumbang. Nah di situ baru dia ngerasa nikmat lagi hidup. Bahkan yang lebih gila, temennya katanya ini, kalau temennya saya nggak tahu ya karena nggak ketemu, cuman dari cerita dia, temennya sampai beli kapal pesiar di tengah laut, kemudian pergi ke tengah laut, dimatiin tuh kapal pesiar, teriak-teriak tengah laut. Nggak dinolong lah. Saking jadi hidupnya enak, kayak kata kita ya, Iya. tapi hambar. Ini aneh, saya baru nemuin itu. Jujur seumur hidup saya kalau bukan orangnya yang cerita, mungkin saya nggak percaya. Tapi mungkin bukan ya teman Pak Haji juga sih sebetulnya banyak sih ya. Cuma dia nggak mau bercerita buat contoh. Iya. Sebetulnya banyak Pak. Jadi banyak orang-orang yang Mungkin merasa nggak ngomong aja. iya, itu aja sih sebetulnya. Jadi sebetulnya banyak ya mereka itu yang sudah kaya, terus mewah, istri cantik, kan anak-anak sudah kuliahnya di luar negeri, tapi dia kok ada yang kurang apa gitu. Nah, Ya itu. itu apa saya teliti. Sampai saya ketawa-ketawa, saya kalau ketemu teman saya yang mohon maaf ya, yang levelnya jauh di bawah orang yang tadi saya ceritain ya. Saya bilang Allah lebih hebat dari orang yang curhat ke saya. Emang kenapa Pak? Rumah mewah, mobil mewah. Iya. Tapi dia ngeluh masalah duit. Saya semenjak kenal sama kamu, saya bilang ini sama tukang cilok nih, belum pernah dia ngeluh nggak punya duit. Oke. Belum pernah. Misalkan ngeluh, aduh, saya nggak punya duit nih buat beli beras. Padahal berapa sih penghasilannya? Itu kan cilok. Aduh, dapat 100.000 sehari juga udah hebat itu. Iya. Tapi karena dia bersyukur, nah ini kuncinya saya lihat, karena dia bersyukur, dia tenang aja, nyaman, jualan. Ini kan
tidak logis istilahnya kalau disebut kekayaan itu ukuran kebahagiaan. Iya. Gitu. Makanya tetapi kan orang-orang selalu keberhasilan itu dilihat dari adalah kekayaan. Iya. Punya mobil, rumah mewah. Wah, hebat, kamu berhasil ya. Kamu sukses ya. Kata saya itu ukurannya sukses atau keberhasilan itu dari mana sih? Iya kan? Saya nemuin orang-orang kayak gitu, jadi ya benar juga. Ternyata mereka yang menurut kita hidupnya enak, nyaman, semua tercukupi, ternyata garing juga jiwanya. Jadi saya bilang garing. Jiwa Iya, stres nggak jelas. karena nggak dekat sama Allah. Nah, balik Nah lagi. itu intinya apa? Ketika hartanya dipakai, ketika Allah memberikan harta nih, rezeki yang banyak, dia tidak mau menjalankan perintah Allah, zakatnya, sodakohnya. Kayaknya itu teman Pak Haji ya, belum pernah nyobain ini kali ya, mandi pakai gayung bolong. Kayaknya malah dia gayungnya bolong kali. Tapi saya curiga dia nggak pernah pakai gayung. Makanya apa tuh? Kan shower dia mandi. Oh iya, tapi kalau kita bikin shower buatan Pak, Iya. Nah, yang bolong itu jadi shower. Tapi kalau dari apa apa namanya kesehatan juga nggak bagus Pak, kalau pakai shower itu. Gak bagus Ya kan? Tadi pernah cerita itu. Pasti bakal pusing kepalanya. iya. Lah, Iya. kok bisa Pusingnya pusingnya? jalan aja belum listriknya. Aduh, Jadi kalau saya kor ya. iya mendingan Mampus lu. pakai gayung dibolongin. Sama juga kan ngucur. Iya, tapi nggak kelar-kelar Pak. Kalau itu kan, Iya, mandi sejam nggak habis air. tapi kalau yang shower itu kan netesnya titik-titik tuh. Iya. Nah kalau kita pakai air terjun, Iya. bolong begitu. Lebih banyak kan airnya. Iya. Jadi Aduh, boros air. kayak gitu tadi saya suka ngelihat orang terus saya ambil logikanya gimana sih gitu. Karena saya seneng tadi ya. Dan berarti kebanyakan orang kaya itu nggak punya logika. Bukan. Nggak semua orang kayak gitu juga. Ini ada beberapa. Oh iya. Nggak semua orang kayak gitu, enggak. Ini ada beberapa yang seperti yang saya perhatikan ketika kekayaannya ini tidak dipakai di jalan Allah. Itu yang buat dia Nah, garing. ini mungkin bentuk teguran. Oke. Teguran halus. Tapi ya. gini Pak, Mungkin, ya. Iya. kita dilihat dari agama lain lah contohnya Pak. Ada yang mungkin rekannya Rehan ya pernah bercerita, mungkin ada sedikit dia beragama Nasrani, tetapi dia pengen belajar tentang Islam ya. Apa itu Tuhan, Apa itu Allah? apa itu Allah, terus apa lagi? Kenapa sih lu nyembah Allah? Nah, Ya Kan? itu. Terus tetapi balik lagi Pak, pada saat dia pengen mencari tahu itu, tapi dia sudah berbuat kebaikan. Contoh, dia punya yayasan, Iya. ya kan? Terus dia sangat seneng kok saya memberikan hasil jeripaya saya tuh seneng gitu. Tapi dia bukan Islam padahal. Iya, ya sebetulnya gini, itu kan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah ya. Sebetulnya kebahagiaannya luar biasa ketika kita bisa ngebantu orang. Nah, Ini juga ada perasaan yang diberikan oleh Allah, kebahagiaan yang enggak susah lah kalau diceritain atau diukur dengan uang susah.